kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran integrasi antara mata pelajaran tematik IPS dan mata pelajaran akidah akhlak. Yuk, udah gak sabar nih. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita saksikan Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3. Semangat pagi, 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 pagi. MI pembangunan, yes! Anak-anakku sekalian, sebelum memulai proyek pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran IPS hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui upaya menjaga lingkungan. Baik anak-anakku, di pelajaran tematik IPS bab 4 akan mempelajari tentang menjaga lingkungan untuk kelestarian tumbuhan dan hewan. Topik hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah mengenai masalah nyata. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggal kalian? Dan bagaimana cara kalian membuat lingkungan tempat tinggal kalian menjadi tempat yang nyaman? Topik yang kedua adalah mengenai pemahaman konsep. Kita akan mempelajari mengenai pengertian lingkungan, tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan, dan upaya menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan. Topik yang ketiga yakni penalaran dan komunikasi. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggal kalian? Apa kalian merasa nyaman tinggal di lingkungan kalian tersebut? Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kawasan yang terdiri atas berbagai sumber daya alam. Ada air, tanah, dan udara. Lingkungan harus mampu menyediakan kebutuhan makhluk hidup di dalamnya. Dengan menjaga lingkungan, keberlangsungan hidup makhluk hidup akan terjaga. Tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan. Apa saja tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan? Yang pertama adalah penebangan hutan. Penebangan hutan yang berfungsi sebagai paru-paru bumi membuat hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, perburuan hewan liar. Perburuan hewan liar ini menyebabkan hewan menjadi langka dan bahkan punah. Yang ketiga yaitu pencemaran sungai. Pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga maupun pabrik. Air sungai akan bermuara ke laut. Pencemaran sungai akan merusak makhluk hidup yang ada di sungai dan laut. Yang keempat yaitu penggunaan pukat. Penggunaan pukat saat mencari ikan dapat membuat berbagai jenis makhluk laut ikut terjaring. Terumbu karang akan rusak akibat penggunaan pukat. Jumlah ikan di laut akan terus berkurang. Selanjutnya, upaya menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan. Lingkungan yang rusak akan membuat hewan dan tumbuhan menjadi langka ataupun punah. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kelangkaan hewan dan tumbuhan tertentu. Apa hewan dan tumbuhan? Yuk kita saksikan. Yang pertama itu memelihara hewan di kebun binatang. Hewan langka yang dipelihara dan dilindungi di kebun binatang dapat terhindar dari perburuan liar. Yang kedua yaitu membuat suaka marga satwa. Kawasan hutan yang digunakan untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Yang ketiga yaitu membuat cagar alam. Cagar alam merupakan wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas, dikhususkan untuk tempat hidup dan penelitian terhadap tumbuhan yang langka. Dan yang keempat yaitu mendirikan taman nasional. Berbeda dengan suaka marga satwa dan cagar alam, taman nasional dapat dikunjungi oleh masyarakat. Di Indonesia terdapat Taman Nasional Waikambas. Kini kita mengetahui bahwa menjaga lingkungan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hewan dan tumbuhan.
Selain upaya menjaga lingkungan oleh pemerintah, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk menjaga lingkungan sekitar kita? Anak-anakku sekalian kelas 3, sekarang saatnya mata pelajaran terintegrasi dari pelajaran IPS, yaitu mata pelajaran akidah, yang mana materi tadi sudah disampaikan, yaitu tentang menjaga lingkungan untuk kelestarian tumbuhan dan hewan. Dan di akidah akhlak, yaitu materinya tentang adab terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran akidah pada hari ini, yang pertama mengetahui pengertian adab terhadap lingkungan, yang kedua menerapkan adab terhadap lingkungan, yang ketiga mempraktikkan adab terhadap lingkungan. Topik hari ini yang akan kita bicarakan dalam masalah nyatanya yaitu apa manfaat yang kalian rasakan dari adanya lingkungan, dan apa manfaat yang dirasakan adanya hewan dan tumbuhan. Dalam pemahaman konsepnya, kita akan mempelajari mengenai adab terhadap lingkungan, pengertian lingkungan, adab terhadap binatang, dan adab terhadap tumbuhan. Lalu, adab penalaran dan komunikasi. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap lingkungan sekitar. Adab terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda lain yang tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia dalam kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 19 dan 20, yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran, dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Adab terhadap binatang. Binatang adalah makhluk hidup yang mempunyai beberapa kesamaan dengan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, binatang juga memerlukan makanan sehari-hari, tempat berlindung yang aman dan nyaman dari berbagai gangguan dan ancaman dari makhluk yang lainnya. Adapun adab Islami yang dapat kita lakukan terhadap binatang diantaranya, yang pertama memperlakukan binatang dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, jika menyembelih binatang, hendaknya dengan pisau tajam dan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, tidak menyiksa binatang untuk kepuasan pribadi. Yang keempat, melindungi binatang yang dilindungi negara. Yang kelima, menjaga ekosistem sebagai tempat hidup binatang. Yang keenam, menjaga binatang dan tidak menyakitinya. Dan yang terakhir, tidak menyiksa dan tidak menjadikan sebagai hewan aduan. Adab terhadap tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Dapat pula disebut tanaman dan pohon. Tumbuhan pada umumnya dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita. Pada siang hari yang panas akan terasa segar apabila berada di bawah pohon yang rindang. Semua itu disebabkan karena tumbuhan sedang melakukan proses fotosintesis pada siang hari. Tumbuhan menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oksigen dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Integrated Project Research Learning antara mata pelajaran tematik IPS dan akidah akhlak hari ini adalah membuat produk. Produk dapat berupa video atau poster digital mengenai menjaga lingkungan kita agar selalu nampak asri, indah, dan udaranya segar. Proyek dikerjakan dalam 2 minggu ke depan. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Nah, anak-anak, semangat anak-anak belajar walaupun di rumah saja. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa sholat 5 waktu, menjaga kesehatan, dan selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.